surat izin wartawan dari kepolisian? Nggak ada kan? Tolong ya. Beginilah suasana saat tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter Barreskrim Mabes Polri melakukan penggerbekan terhadap salah satu toko souvenir di Bilangan Pluit, Jakarta Utara sebulan silam. Dari informasi yang didapat tim Tipiter Barreskrim Mabes Polri, toko souvenir ini diduga menjual berbagai souvenir yang terbuat dari organ satwa langka dan dilindungi. Tim Mabes Polri pun kemudian melakukan pemeriksaan terhadap toko souvenir ini. Selain tim dari Mabes Polri, beberapa tim pecinta hewan pun ikut sebagai tim ahli untuk membantu Mabes Polri. Ini yang penyu, ini yang apa namanya, daging penyu. Terus ini sirip hiu. Ini sirip hiu. Ini juga nih mas. Ini sirip hiu juga. Terus yang ini labi-labi nih. Ini labi-labi. Ini labi-labi. Terus kalau yang gading tadi di sana kan, boleh ditunjukin sekalian kan? Ini gading, semua gading. Original semua. Gading ininya. Iya ini sih ori gading. Gading, ini pipa gading, ini juga. Sama tanduk tuh ya? Iya. Ini pipa gading juga. Nah kalau ini karapas penyu. Ini karapas penyu sisik. Tapi semua jenis penyu kan dilindungi. Ini juga. Ini semua. Oh ini penyu juga? Iya, ini penyu juga nih. Karapas penyu. Orang merah. Mas, turunin aja. Turunin. Selain souvenir dari gading, gajah, dan penyu, tim Tipiter Mabes Polri juga menemukan 2 offset burung cendrawasih, burung surga dari timur Nusantara. Setelah dilakukan pemeriksaan di seisi toko, AKBP Sugeng Irianto selaku Kepala Unit Audit 1 Tipiter pun meminta kepada para penjaga toko agar menunjukkan mana saja souvenir dari organ satwa dilindungi. Coba ditunjukkan kepada kami, ini mana saja yang tadi saya katakan tadi, yang diduga dari hewan-hewan yang itu. Semua dari sini dari pajak. Ya, makanya kita dari sektor sini dulu ya. Ini Pak. Kita baru juga. Ayo yang satu, yang mana? Ayo. Nanti yang mau apa? Saya sendiri juga itu asli atau bukannya juga kita Ayo. Setelah negosiasi cukup lama, penjaga toko pun mau mengeluarkan satu persatu souvenir yang diduga organ satwa dilindungi. Dikarenakan seluruh souvenir yang dijual menggunakan huruf Mandarin,
tim dari Mabes Polri pun mendatangkan seorang ahli bahasa Mandarin untuk menjelaskan apa yang tertulis di souvenir tersebut. Kalau tertulis memang kita kan di sini jualnya sama orang luar. Jadi kita gitu, iya. Kan kalau misalkan asli atau ikannya, kalau orang RRC itu nggak tahu gitu. Ya, kalau macan itu kan udah langka ya, atau masih ada. Ya. Kan banyak kan istilahnya ya. Ini gajah punya gigi. Gigi gajah. Gigi gajah, pinggirin. Ini gigi beruang. Ini beruang juga. Itu bilang belum tentu asli loh. Selain berbagai souvenir dari organ satwa predator seperti beruang dan buaya, di toko ini juga menjual souvenir dari kerapas penyu. Ini juga penyu nih. Ini nggak ditulis. Nah ini. Mana? Ada yang nggak ada penyunya nggak, Ben? Ini nggak ada penyu. Ini penyu. Penyu semua. Ini penyu semua. Ya, tapi yang ini ada mungkin, tapi dia nggak tulis ini. Ya, tapi ada Ada bagian penyunya, bagian Pak. penyunya. Ada bagian penyunya. Nah, kalau kan kayu hijau. Tidak lama pemeriksaan berjalan, keluarga pemilik toko pun datang dan kemudian diberi penjelasan oleh tim Mabes Polri. Karena ini toko. Anggota keluarga pemilik toko sempat tak terima dengan kehadiran kamera. Kameranya ditutup aja boleh nggak? Ini dia dari wartawan. Terus emang ada surat izin wartawan dari kepolisian? Nggak ada kan? Tolong ya. Dan sampai saya banting kameranya. Biasa aja mbak. Biasa aja mbak. Tenang dulu, ini ada Biasa aja mbak. Biasa aja mbak. undang-undang pers ini. Kamu jangan sok. Kita nggak terima kamera di sini. Praktek perdagangan organ tubuh satwa yang dilindungi di Jakarta tak hanya kami dapati di toko mewah dan eksklusif seperti ini. Meski seluruh satwa dilindungi berasal dari berbagai daerah, Jakarta adalah salah satu kota utama tujuan perdagangannya. Dari hasil investigasi Wild Conservation Society atau WCS, Irma mengatakan, di Jakarta masih ada toko yang menjual souvenir dari satwa yang dilindungi. Di Jakarta sekarang yang memang masih banyak memperjualkan bagian-bagian satwa dijadikan sebagai souvenir itu adalah di Pasar Rawabening Jatinegara, gitu. Seperti misalkan karena memang di sana itu salah satu toko menjual barang-barang antik juga, gitu mas. Jadi dia menjual juga gading, lalu taring beruang seperti itu, atau potongan kulit macan seperti itu, gitu kan. Terakhir kita operasi penyitaan di Pasar Rawabening itu adalah tahun 2010, tapi sekarang sudah marak lagi. Mendapat informasi dari WCS bahwa masih ada toko serupa di Jakarta yang menjual souvenir satwa, kami pun memutuskan untuk menelusuri sendiri. Oh iya, makasih Bu. Oh iya, makasih Bu. Berbekal sedikit informasi dari penjaga toko yang kami tanya, kami pun mencoba mencari. Di pusat pertokohan ini, banyak sekali dijual aksesoris seperti cincin, kalung, dan barang-barang yang konon termasuk kategori benda pusaka.
Nah, itu bang. 5 menit berkeliling pusat pertokoan ini, kami pun akhirnya menemukan toko yang kami maksud. Oh, ini aja. Coba lihat dulu, Mas. Di toko ini, kami melihat segala jenis tanduk dan kayu yang diperjualbelikan. Kami pun bertanya kepada penjual, apakah mereka menjual organ tubuh harimau. Macam itu, bukan tuh gigi. Namun penjual mengatakan hanya menjual gigi beruang. Namun karena tidak ada kecocokan harga, kami pun pergi dan mencari toko lainnya. Setelah mengelilingi beberapa toko, kami pun melihat toko yang begitu ramai dan menjual berbagai macam pernak-pernik. Kami pun mendatangi toko ini untuk melihat dan bertanya, apakah mereka menjual souvenir dari organ satwa yang dilindungi, seperti harimau. Namun di toko ini hanya memberikan kami kuku harimau imitasi dan tidak menjual kuku harimau asli. Kami pun membeli kuku harimau imitasi ini seharga puluhan ribu rupiah. Di toko yang banyak menjual aneka keris ini, terlihat pipa rokok yang sekilas tampak berasal dari gading gajah. Setelah ditanya ke penjual, namun ternyata terbuat dari tulang ikan. Ternyata meski tak dipajang, toko ini memang memperdagangkan pipa rokok dari gading gajah sungguhan. Tak hanya itu, setelah menggali informasi lebih dalam lagi, ternyata sang pemilik toko memiliki dagangan berupa organ tubuh satwa yang dilindungi lainnya. Kalau ini tulang. Yang kuku macan yang mana, Bu? Kuku macan. Ada kuku macan sebelah. Yang besar ini, Mas. Bentuknya mah 20.000. Ini kukuan ini. Bentuknya begitu makanya. Aslinya. Contoh ini. Saya punya aslinya, tapi mahal. Oh, mahal ya, Bu? 750. Mau ya? Mahalan. Tapi mahalan. Ya, pas-pasnya paling 600. Setelah tawar-menawar, akhirnya kami pun mendapatkan kuku harimau yang asli menurut penjual. Pertanyaan berikutnya muncul di benak kami. Benarkah kuku harimau yang kami beli sungguh-sungguh berasal dari harimau? Ataukah hanya imitasi? Kami pun pergi ke Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor untuk mencari jawabannya. Dr. Nur Hidayat, seorang ahli anatomi hewan, membantu kami. 5, nah, 1, 2, 3, 4, 5 itu besar. Seperti ada pengaman. Berdasarkan struktur anatomi dari kuku yang saya pegang ini adalah memang kuku asli dari bangsa kucing. Berdasarkan pengamatan dari ukuran, ya, jadi berdasarkan literatur, kalau kucing besar itu yang dewasa kukunya itu bisa sampai 3,5 sampai 3 inci sampai 3,5 inci. Ya, tetapi ini ukurannya kecil. Ya, kemungkinan ini adalah kuku kucing sedang atau kuku kucing besar tetapi masih kecil, ya, atau juga ini kuku kucing besar tapi yang paling pinggir, paling dalam, kuku yang pertama. Harimau seperti ini, ya, singa juga seperti ini, panter juga seperti ini. Bagaimana manfaat kuku ini menurut akademik? Apakah benar kuku ini bisa dijadikan obat? Secara ilmiah, ya, kuku ini adalah fungsinya untuk mencakar. Ya, sehingga fungsi-fungsi medis lainnya kami sendiri di Fakultas Kedokteran Hewan ini tidak mempelajarinya dan tidak ada literaturnya.
ya, sehingga kalau itu dipakai untuk pengobatan medis atau keperluan-keperluan lain yang tidak berhubungan dengan fungsi dari kuku ini, saya kira adalah suatu mitos. Perburuan satwa langka dilindungi entah untuk tujuan prestise ataupun membunuhnya demi perhiasan, apalagi obat-obatan yang tak pernah terbukti secara ilmiah, tak pernah dapat dibenarkan. Perdagangan souvenir dari organ satwa yang dilindungi diyakini sebagai salah satu muara dari perburuan satwa dilindungi. Praktek perdagangan ini makin marak karena begitu banyak peminat terhadap souvenir dari organ satwa yang dilindungi. Benfica dari Jakarta Animal and Network turut hadir ketika toko penjual organ satwa dilindungi itu digerebek tim dari Mabes Polri. Ia tak mampu